Halo Sobat UMKM, selamat datang di RB Talks. RB Talks adalah program terbaru dari Rumah BUMN Sidoarjo yang berbentuk podcast yang menghadirkan obrolan santai dengan narasumber yang insightful. Hari ini di episode pertama, saya Riza Pratama sebagai host dan juga didampingi oleh Bapak Yohanes. Pak, bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya. Jadi singkat saja, Bapak Yohanes ini backgroundnya itu ketua dari ASBF, Asia Small Business Federation di Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak untuk pendampingan UMKM seperti Rumah BUMN Sidoarjo, namun juga terhubung dengan institusi pendidikan dan juga pemerintahan. Selain itu, beliau juga ada track record di Bukalapak dan juga di BBB ya Pak ya. Mungkin Bapak akan menambahkan perkenalan. Ya, background saya aslinya sih pengusaha ya, tapi saya terjun juga senang di bidang pendidikan ya. Saya sempat mengajar juga di beberapa universitas yang boleh disebutin ya. Boleh. Di Ubaya, Ciputra, ITS juga, beberapa UISI, dan beberapa kampus ya di Surabaya, Sidoarjo ya. Tuh. Untuk materi pengajarannya biasanya di kampus-kampus tuh membawakan tentang apa Pak? Tentang digital marketing dan juga tentang fotografi, videografi. Jadi kali ini dengan Bapak Yohanes saya ingin membahas beberapa hal yang mungkin pelaku UMKM atau owner itu sadar maupun bahkan tidak sadar biasanya, yaitu tentang bisnis mereka sendiri. Mereka mungkin jika kita lihat sebagai pelanggan, itu produknya itu punya value, bisa dijual, bagus, marketingnya juga cukup, tapi stagnan alias jalan di tempat aja. Itu kira-kira kenapa Pak? Kalau menurut Bapak? Jadi benar statementnya Mas Lisa betul ya. Jadi kadang itu produk UKM itu gagal bukan karena produknya jelek, tetapi sebenarnya dia salah memposisikan dirinya di dalam pertempuran, kalau saya ngomong pertempuran atau dunia pemasarannya ya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam bisnis apapun ya, itu terutama di UKM ya, kita kan coba untuk bukan menyederhanakan sebenarnya sih, tapi mencoba untuk menyesuaikan ya dengan kondisi UMKM, tidak sekompleks seperti awalnya ya, tidak sekompleks seperti perusahaan multinasional atau internasional, tetapi kita harus punya visi ke situ ya. UKM jangan mau cuman segitu-gitu aja. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang perlu dicermati. Yang pertama adalah kita harus memposisikan diri itu seperti kalau kita check up ke dokter itu. Di check up apanya kesehatannya gitu ya. Oh, apanya? Oh, ininya. Nah, sama di check up dulu finansialnya. Nah, contoh kesalahan-kesalahan finansial ini timbul uang hasil penjualan mereka nggak catat, terus uangku banyak ini gitu kan. Padahal mereka harus pulaan untuk produksi lagi, tapi dihabisin, atau mungkin ada keperluan ini, mereka tidak punya pencatatan. Nah, itu contohnya ya. Jadi keluar masuk dan profitnya itu nggak jelas gitu kan. Terus kemudian operasional itu biasanya juga disepelekan sama UMKM. Kalau saya kan tiap hari produksi gitu kan. Nah, salah satunya ya produksi, tetapi operasional itu nggak cuman produksinya ya, tetapi juga SOP untuk pencatatan yang berkaitan dengan operasionalnya, biaya-biaya dan lain sebagainya harus tercatat semua ya kan. Terus langkah-langkahnya apa ya kan, untuk menghemat menghemat alur ya, itu juga ya. Nah, yang berikutnya adalah marketing. Nah, kebanyakan yang dipikirkan adalah marketing. Nggak apa-apa sih, cuman sebelum itu, satu langkah sebelumnya adalah mindset UKM-nya, mindset owner-nya, dan juga posisi UKM-nya ini di mana. Itu sih. Jadi kalau yang di finansial ini kebanyakan kesalahan UMKM tuh
nggak memisahkan dana pribadi dengan dana usaha. Gitu. Betul. Kadang-kadang sudah dipisahkan, tetapi ya rempet-rempet gitu Iya. kan. Gak apa-apa, aku pinjem lah gitu kan. Begitu. Terus kalau di operasional biasanya HPP-nya tuh yang operasional nggak dihitung gitu kan. Betul. Betul. Dan cuman tenaga itu kadang nggak dipikirkan. Iya. Begitu kalau orderan kecil masih masuk. Begitu orderan besar dia hire teman-teman untuk bantu, ya kan? Biayanya nggak nutut. Iya. Ya gitu. Padahal ordernya bisa banyak. Sering kali kan gini. Kalau orderan cuma 10, 100, 500, oh bisa gitu. Begitu udah mencapai yang lebih besar, mereka akhirnya menolak. Ya, sebenarnya kan harus ada dicarikan solusi ya kan. Karena belum siap. Kalau itu belum siap mindsetnya, udah, aduh nanti takut kalau aku hasilnya ini nggak maksimal. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus dibayangkan dulu dan juga harus disimulasikan, terus dicarikan solusinya. Nah, jadi begitu itu datang masalahnya, kita sudah siap solusinya. Apakah mengajak teman-teman UKM yang lain, apakah oke, kamu bantu bagian yang ini ya, nanti yang finishingnya aku. Nah, itu kan bisa mempercepat dan memperbanyak produksi. Kan. Baik, untuk finansial dan juga operasional kan sudah yang ketiga itu yang paling krusial kan di marketing kan. Nah, kesalahan di marketing mungkin sekarang tuh banyak sekali kelas online maupun offline tentang digital marketing dan lain sebagainya. Tapi UMKM tuh banyak kan belum tahu pasar mereka tuh targetnya di mana. Dan tadi Bapak juga sempat mention buat posisi kelas, kira-kira buat kelas UMKM itu ada berapa sih Pak kalau diklasifikasikan? Ya, jadi kalau kita ngomong dulu marketing ya, marketing itu sebenarnya kan materi-materi yang sudah ada bahkan di YouTube dan lain-lainnya itu bagus sekali, tapi karena tidak berurutan dan kadang itu harus urut, harus ini dulu baru ini, tapi mereka begitu lihat, oh ini bagus nih, mereka lakukan ini yang di ini kan, tapi ternyata harus proses ini dulu ya, karena itu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi level usaha atau bisnis itu ada 4 ya. Jadi sebenarnya kita harus menyasar ke brand ya, ke brand. Artinya kita harus menciptakan brand kita itu diingat. Jadi ya, itu yang level yang keempat sebenarnya. Nah, kita mundur ya. Keempat itu brand. Jadi untuk brand, kalau misalnya dulu zaman-zaman tahun berapa ya, 90 atau 80 ya mungkin ya, 80 itu kan, kalau ngomong, tolong kita misalnya rekreasi gitu kan, mau bawa kamera gitu, suruh bawa kamera, tolong ambil kameranya, kan normalnya gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang tahun 80-an misalnya kodaknya gawon, nah kodaknya bawa, silakan bawaan gitu kan gitu. Jadi itu merek kan Kodak, padahal yang dibawa ternyata mereknya Fuji, gitu, Nikon ya kan, Pentax dan lain sebagainya gitu. Nah itu udah brand. Nah yang di bawahnya, yang sebelum itu muncul adalah growth. Growth itu artinya sudah tahu posisinya sudah paham, mau di level atas, mau menengah, mau bawah, itu apapun ya, itu nanti diteliti lagi di awal ya nanti. Nah itu kemudian sudah punya posisi, sudah berkembang dan sudah mulai bisa ditingkatkan. Nah itu, di bawahnya lagi itu ada level stabil. Nah level stabil ini kebanyakan UKM sudah menganggap ini level aman, kebanyakan ya. Level aman. Jadi kalau banyak UKM, aku sudah posisi ini sudah produksi 1000, sudah posisi 2000 misalnya gitu. Aku cukup lah untuk menghasilkan ini sekian. Nah itu biasanya mereka sudah nyaman ya kan. Nah karena apa? Di posisi itu posisi udah ada pelanggan tetap ya kan. Sudah juga mulai produksi juga sudah ya rutin kurang lebih segitu ya kan. Terus sudah mulai dikenal banyak orang ya kan, tetapi ya udah jadi nyaman. Nah ini biasanya mandeknya di sini nih. Nah dari posisi yang kedua ke growth tadi itu biasanya ada survival, benar-benar harus berusaha gitu kan. Nah yang paling awal balik itu UKM yang baru awal itu biasanya bisa mulainya dari survival. Pokoknya buat produksi just dol sih.
Bu, wes pasarnya apa? Iya. Pasarnya mana gitu kan? Jual dulu wes. Ya itu enggak apa-apa untuk di awal ya. Tapi kalau kita sudah tahu toolsnya, kita sudah tahu runtutan supaya positioning kita itu pas dari awal, itu kan lebih bagus. Iya. Ya itu. Jadi kalau posisi sudah tahu, kita survival itu mungkin di awal-awal aja, ya kan? Karena brandnya belum dikenal, gimana caranya untuk dikenal, marketingnya gimana, finance-nya gimana, pencatatannya gimana, operasionalnya diefektifkan dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi ada 4 itu. Dari kalau mau dari bawah berarti survival, stabil, growth, sama brand yang udah dikenal. Gitu. Berarti kebanyakan UMKM itu kendalanya di nomor 2 ya Pak ya. Entah itu sadar maupun nyaman, enggak, ya, karena betul. stabil, menurutnya pendapatan udah oke gitu. Menurut Bapak untuk dari level 2 ke level 3 itu gimana cara Ya, atasnya? jadi dari level 2 ke level 3 ini memang nanti perlu lagi tes lagi ya. Tes lagi posisi saya ini sebenarnya di mana sih? Contoh misalnya, saya kasih contoh satu depot Manado, masakan Manado, itu di Bluro Kidul, ya di Ruko Blukit Square itu mulai baru sudah mulai mungkin sekarang ke 6 bulan ya. Jadi di bulan pertama, bulan kedua itu benar-benar mereka survival pasar, tapi di situ mereka sudah tahu pasar saya untuk awal adalah orang-orang Sulawesi, orang-orang Manado. Jadi mereka menyasar, memang belum masuk digital waktu itu, mereka menyasar adalah komunitas-komunitas. Tapi di awal kan nggak langsung rame, nggak langsung terkenal kan gitu. Dan di Sidoarjo ini ada beberapa UKM depot-depot yang sudah mendahului, yang sudah awal dulu ya. Ada yang timbul mati sampai ada yang sekarang sudah masih juga ada yang bertahan. Nah, di posisinya UKM Sidoarjo ini mereka sudah memposisikan, oke, awal pasarku sudah wis niche-nya nggak orang Manado dan Sulawesi yang kangen masakan Manado yang khas rumahan. Nah itu karena mereka itu sudah survei beberapa ke teman-teman, ada yang memang ini kayak khas Manado, ini otentik, ini berarti restoran ini bagus, depot ini bagus. Nah itu yang diambil sama mereka di pasarnya di situ. Terus ini Manado tapi sudah bumbunya udah campuran bumbu-bumbu Jawa gitu ya. Kayak bumbu-bumbu gado-gado dan lain sebagainya. Nah itu dicampur. Nah itu pengembangan sebenarnya. Tapi sasaran pertamanya mereka nggak nyampe. Begitu dia minta, saya minta yang khas Manado, mereka nggak bisa nyiapkan gitu. Nah itu terus kemudian dari situ jelas ya, sudah pasarnya jelas, posisinya sudah jelas, terus harganya juga dia menunjukkan kalau saya terlalu tinggi, bangsa pasar teman-teman Manado ini di sini itu posisinya di tengah, jadi mereka memposisikan harganya tengah dengan disesuaikan porsi dan lain sebagainya. Dan yang mereka utamakan pertama adalah rasa otentiknya. Jadi kayak testimoni ya, dimana ada yang nyoba gitu, waduh, saya ingat ini kalau mama saya dulu berapa puluh tahun yang lalu itu masakin itu kayak gini. Nah jadi emosionalnya muncul, bukan sekedar cuman harganya, bukan cuman sekedar tampilannya, tetapi emosional juga muncul gitu. Jadi kalau emosional sudah muncul, mau tidak mau biasanya mereka dengan sukarela ngomong ke teman-teman yang Manado, itu persis kayak mamaku masak. Ya mungkin nggak promosi enak apa enggak ya, itu persis sama yang mamaku masak waktu kecil kayak gitu. Nah teman-teman yang lain kan memori, apalagi yang di perantauan kan, memori masa lalu waktu kecil waktu di Manado, waduh ya aku nggak pernah nemuin ya misalnya. Udah coba, cocok, jadilah pelanggan. Nah di sisi itu sudah posisi stabil ya, dalam waktu sekitar 6 bulan ya stabil. Nah tapi
Ya ngomong, jangan terlena di sini, Iya. ya kan? Ya, tapi enggak, satu saat misalnya, suatu saat yang masak kokinya sakit, gimana? Bisa nggak mempertahankan itu, rasa itu? Ya. Nah, iya ya, oh ya, mulai berpikir. Jadi operasionalnya yang dibenerin, Iya. ya kan? Kalau soal pembayaran dulu manual, sekarang sudah pakai kris, ya, pakai online juga pemasarannya, pakai marketplace, ya kan, gitu. Nah itu meningkat, ya. Dan tahapnya masih di posisi stabil ke growth. Nah ini posisinya tapi kan dari stabil ke growth ini susah, ya. Jadi dari stabil ke growth nggak cuman bisa mempertahankan cuman orang-orang Manado yang di perantauan. Banyak sekali orang-orang kita, orang-orang Jawa itu juga pengen nyoba tapi nggak cocok sama bumbunya. Kadang terlalu pedes, kadang terlalu apa, ya kan. Jadi sekarang ini lagi memodifikasi, bukan menghilangkan, menambah menu yang dicocokkan dengan lidah orang Jawa, gitu. Tapi masih menu khasana. Menu khasana, bumbunya ada woku dan sebagainya. Mulai ada ikan dori. Oh ya. Ya, ikan dori masih bisa diterima kan orang kita. Terus ada, kalau yang kemarin kan ikan tuna, ya kan, tidak semua bisa terima. Terus kemudian ayam masuk juga. Ayam goreng, tapi ayam bumbu itu kan banyak orang ini, tapi tetap sambelnya ada, salah satunya ada sambel dabu-dabu, ada sambel rawa, gitu. Jadi kekasannya tetap ada, tetapi bisa diterima, pengembangannya produk ini bisa diterima oleh orang-orang kita yang tinggal di sini di Jawa, gitu. Oke. Jadi kalau masuk ke level growth itu memang sulit ya, Pak? Ya, itu agak harus ekstra juga, harus ketahanannya juga harus kuat, ya. Apalagi kalau yang biasanya makanan-makanan viral yang cuma musiman gitu. Itu kan memang booming, omsetnya besar, udah selesai, udah buka lagi yang lain, gitu. Ada memang yang bisnis, memang model bisnisnya seperti itu. Ya, tapi kalau saya pikir kalau untuk UKM harusnya janganlah bermain seperti itu, karena modalnya juga harus besar. Itu modal besar, marketingnya besar, ambil omsetnya besar, udah untung, tinggal begitu turun, udah mereka berani buyar kan, ganti produk lain, ganti interior lain, itu. Tapi kan butuh modal besar, ya. Tapi dari kasus-kasus makanan-makanan yang booming, yang viral gitu kan, UMKM kan juga kadang tergiur gitu. Nah akhirnya mereka mungkin melakukan 1-2 hal marketing yang ikut booming juga, tapi habis itu redup, itu gimana? Betul. Nah gini, kalau modal seperti itu kita nggak boleh apatis juga, ya. Jadi misalnya, ada produk makanan yang viral terus, nah tetap yang produk yang utamanya tetap harus produksi. Kadang-kadang UKM itu kan gini, waduh ada viral, mereka pindah, switch. Yang ini, yang tadinya udah mulai dibangun, udah mulai dikenal, meskipun belum terlalu banyak, tapi udah punya pasar, ditinggal. Nah begitu nggak pindah ke produk yang ini, viral langsung boom. Yang ini kan turun. Nah begitu ini turun, udah naikin lagi susah, ya kan. Nah sebenarnya kalau seperti itu nggak apa-apa, disesuaikan. Produknya tetap yang ini ada, disesuaikan dengan produk yang viral apa. Itu misalnya yang berkaitan lah, ya, tetap harus berkaitan. Nah, atau yang mendukung, ya, produk ini, gitu. Berarti kalau udah kayak gitu kan masuknya berarti kembali lagi ke keuangan, pengelolaan uang. Menurut Bapak tuh pengelolaan uang yang baik itu gimana ketika kita tuh udah dapat pasarnya, udah tahu pasarnya gitu? Jadi kalau ini kita ngomong uang itu, ya, juga berkaitan dengan, kalau dari sisi HPP sudah jelas, ya, ya. Tapi berkaitan dengan marketing, ya. Jadi antara ayam sama telur biasanya pertanyaannya adalah, kalau saya keluarkan uang marketing sekian, ya kan, bisa balik nggak ya? Nah itu pertanyaannya. Jadi kadang-kadang kita itu pengennya instan. Nah tetapi kalau misalnya sudah terukur, mungkin dalam waktu 1 bulan, belum, memang kita presisikan ini dalam waktu, kita ukur dalam waktu 3 bulan, dalam 1 bulan ini belum balik, ya jangan mutung, tetap sesuaikan dengan plannya itu sama 3 bulan. Ya, jadi memang perlu pos-pos, ya,
pos-pos yang memang harus difungsikan, harus dipisahkan ya. Dan salah satu posnya bukan mengembalikan modal aja, tetapi salah satu posnya adalah pos untuk pemasaran. Itu harus disisihkan. Nah, untuk awal biasanya teman-teman saya kalau sudah mulai jualan ya, awal itu pemasarannya ya dengan modal awal dulu ya untuk memasarkan, tapi setelah jalan sisihkan minimal 10%. Ya berarti ngomongnya sempat ada ngomong gini, wah Pak berarti produk saya mahal dong jadinya. Nah sekarang saya pertanyaannya gini, produkmu mahal tapi bisa diterima oleh orang, bisa masih terbeli, atau murah tapi kamu rugi, banyak yang beli tapi makin banyak yang beli kamu tambah rugi, atau malah murah tidak dikenal, lama tidak terjual kamu juga tutup akhirnya. Nah milih yang mana? Nah ya wis nggak apa-apa dinaikin asal masuk marketing dan lain sebagainya kita perhitungkan. Tes pasar, kalau memang pasarnya di bawah nggak bisa menerima, ya sudah harus switch ke pasar yang menengah atau yang atas sekalian. Nah, karena pasar di bawah itu sensitif terhadap harga dan terhadap tampilan besar. Contoh, lemper, ya lemper sekarang kan ada yang mulai harga 2.000, ada juga ya. Lemper harga 5.000 juga ada, 12.000 juga ada. Besarnya ya kurang lebih sama, ya yang 15.000 yang nggak yang jumbo-jumbo banget, malah kadang-kadang lebih kecil, tetapi mungkin ayamnya lebih banyak, bumbunya lebih enak dan lain sebagainya, dan mereka punya pasar sendiri. Nah kalau yang posisi yang pasar-pasar lemper yang harga 2.500 3.000, ya perangnya di harga situ terus, kan? Nah apakah masuk? Kalau penjualannya misalnya 1.000 masuk, untung, tapi begitu di bawah 500 nggak masuk, rugi kan, lama-lama ya sudah tutup. Jadi saya kadang memberitahu juga teman-teman, posisimu di mana, mau jual murah banyak tapi harus banyak, atau jual 1 atau 2 atau sedikit tapi marginmu udah cukup. Nah itu masalah posisi tadi ya. Terus kalau kembali ke awal yang masalah keuangan juga, finansial itu tadi, menurut Bapak tuh di level pertama atau orang-orang yang baru mulai UMKM gitu, di masa-masa survival itu, apakah pasar itu ditentukan sama modal awalnya gitu? Ya, jadi ini pertanyaan yang sering jadi pertanyaan adalah modal. Wah Pak, saya mau besarin usaha, tapi modal saya nggak ada. Nah ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang memang lumrah ya, tetapi menurut saya itu tidak jadi satu patokan bahwa saat kita tidak punya modal, bukan berarti kita nggak bisa menciptakan sebuah brand produk yang bagus dan bisa terjual. Ya, jadi kadang-kadang mereka terpatok, oke, aku harus punya modal sekian supaya ini bisa berjalan. Tapi itu kan masih angan-angan. Akhirnya mereka akhirnya memutuskan tidak menjalankannya. Tapi seringkali juga ada. Nah, tanpa adanya edukasi yang bagus, dapat kur misalnya, dapat boleh mengajukan kur dan lain sebagainya, akhirnya tidak untuk bisnis akhirnya kan, untuk konsumtif. Begitu waktunya bayar, iya ya, kok duitku gak ono ya, kok gak berkembang ya, ya karena untuk konsumtif, ya kayak gitu, hal-hal itu kan ya nggak bisa, nggak boleh sebenarnya gitu. Nah di posisi survival itu teman-teman ini harus benar-benar memilah, ya memang harus ngempet gitu ya, tidak memposisikan sebagai yang sudah sukses atau yang sudah ini, tapi harus ngempet gitu ya. Ngempet untuk apa? Untuk memperbanyak proses pemasarannya. Kalau misalnya sudah operasional, sudah diperbenerin, keuangan juga sudah ditoto dengan baik, nah udah pemasarannya jadi genjot terus. Ya, nah, kalau saya ngomong pemasaran itu adalah investasi. Kadang-kadang orang ngomong, aku udah keluar 1 juta iklan, boncos. Ya, untuk mengurangi boncosnya itu berarti harus tahu sistemnya, gimana cara marketing yang benar. Kalau saya biasanya 10%, jadi kalau ada yang berjualan 10% masukin untuk pemasaran, 10% untuk ini, sekian persen untuk balikin bahannya, sehingga apa, putarannya. Yang lainnya silakan mau diambil boleh,
tiap bisnis, tapi porsi itu aja. Iya. Nah, itu ya. Jadi kalau di masa survival mereka bisa lewat alias mau ke masa stabil, tapi di situ juga ada kendala ketika di market yang udah ditentukan dari produknya yang sama, ternyata ada UMKM yang sudah punya brand di situ. Jadi gimana Pak solusinya? Apakah mereka harus pindah pasar atau buat Ya. produk ganti produk? Atau Jadi saat menentukan produk itu kan kita menentukan salah satunya ini ya, Iya. adalah apakah produk kita itu ada diferensiasinya, differentnya dengan perbedaannya dengan produk lain. Ada nggak kelebihannya, keunggulannya? Tapi kalau misalnya tidak ada keunggulan, itu berarti pasarnya harus banyak. Contoh ya, kebutuhannya misalnya lemper gitu ya, lemper gitu ya. Bulan lemper misalnya 10.000, tapi yang produksi di sini baru 1.000. Jadi, misalnya ya contoh nih. Jadi kalau posisi itu gampang, ya udah buat lemper aja pasti laku. Karena kebutuhan tiap harinya 10.000, yang buat cuma 1.000, ya udah kita masuk di situ. Ya masuk di situ masih menyasar kan masih 9.000, tergantung kita mau bisa produksi berapa. Oh kita bisa produksi 3.000, berarti udah 4.000, masih ada pasar kan. Nah sampai nanti pasarnya jenuh. Nah saat pasar jenuh, pasar akan memilih. Kalau yang tadi kan nggak usah milih, kan kebutuhan. Oh, lemper ya, aku harus ada lemper 10.000. Ya nggak bisa milih mana yang lebih enak, mana nggak bisa. Tapi begitu jenuh, banyak yang buat, yang memproduksi lebih banyak daripada yang mencari. Nah ini mulai membandingkan, pembeli itu membandingkan. Nah disitulah udah muncul nanti tingkatannya, mulai muncullah stratanya, strata lemper yang biasa, oke, harga sekian, boleh. Tanpa ya, lemper yang harga lebih tinggi, sekian. Nah itu mulai nanti kelas-kelasnya terbentuk. Tapi selama permintaannya banyak dan itu biasanya tidak ada permintaan yang khusus, pokoknya terpenuhi dulu gitu. Nah kita bermain di mana? Nah kadang-kadang kita saat pertama kali UKM masuk di pasar itu, kok jalan enak ya, wah, tapi kita nggak melihat ternyata mangsa pasar ini sudah jenuh. Terus tiap hari kita produksi 2.000, 3.000, 4.000 naikin terus tanpa adanya inovasi yang lain ya. Jadi begitu jenuh, anjlok. Duh kok anjlok ya? Kok biasanya aku dapat pesanan 5.000 nih kok cuman 2.000 ya. Nah, karena ada pasar lain yang juga memproduksi itu kan. Nah, terus disitulah kita harus memposisikan. Nah, kalau di posisi itu di tingkat ada yang tingkat menengah, bawah dan atas ya. Biasanya kompetisinya yang paling ringan ya, maksudnya ringan bukan ringan sih. Kompetisinya yang paling sedikit itu di posisi tingkat atas. Karena biasanya mereka harus membuat nilai tambah. Nah, saran saya UKM itu nggak cuma berpikir 1 langkah, tapi 2-3 langkah. Artinya gini, oke, rendang ternyata jalan, ya, mulai, tapi yang lain juga mulai produksi rendang. Berarti kita sudah, wah ini mulai produksi, rendangnya tetap produksi, langsung kasih varian lagi yang sudah dites lagi, yang ini. Jadi kita selalu lebih unggul, lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih unggul daripada yang lain. Nah itu, jadi nilai tambah, yang lain udah menambahkan nilai tambah yang sama, itu bukan jadi nilai tambah lagi, harus produksi yang nilai tambah yang lebih lagi, inovasi lagi ya. Oke, baik. Jadi untuk keseluruhan, untuk mengetahui posisi bisnis UMKM itu yang pertama ada di finansial, operasional, dan juga marketing. Ketika kita udah tahu pasarnya, kita bisa lihat kebutuhannya, permintaannya dipenuhi. Kalaupun udah jenuh, kita langsung inovasi dan sebagainya gitu. Mungkin ada penutup dari Bapak jadi materi ini. Pesan saya buat teman-teman ya, kita semua yang nggak berusaha, bahwa jangan buru-buru menambah produk, menambah alat yang alat produksi yang wah gitu ya. Kalau kita belum menemukan posisi yang mau kita terapkan di mana, kita mau berkecimpungnya di situ ya. Kenapa? Alatnya bagus, mahal,
ternyata biaya produksinya juga cukup mahal, tapi pasar kita pasar yang menengah atau yang bawah, yang sudah jalannya nggak bisa, nggak nyampe. Ya nggak nyampe karena produksinya dan mahal, akhirnya kompetisi dengan yang lainnya kita kalah harga. Ya, berarti kalau memang kita sudah mau ke arah situ, mau memang membeli produk mesin yang bagus dan lain sebagainya, ya berarti posisinya bukan di situ lagi, harus yang di atasnya. Ya, terus opsi kedua, atur keuangan mulai dari kecil, mulai dari penghasilan yang kecil, rutin tabung untuk marketing. Jadi marketing itu adalah investasi. Jadi jangan dianggap bahwa marketing itu adalah habis selesai. Ya. Tetapi memang harus ditata pemasaran yang seperti apa yang harus kita jalankan. Ya. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, atas insight-nya juga, pesan-pesan buat Sobat UMKM. Sekian dari podcast hari ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. See you. See you.